Shalom Antiokers dan welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti Aquina bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, suasananya kembali berbeda ya. Mengingat ke belakang kita pernah syuting seperti ini juga waktu itu di episodenya Tante Widya. Dan sekarang kita rekaman lagi di rumah seseorang, yaitu yang akan menjadi narasumber kita. Tapi kita juga pengen ngingetin bahwa syuting kita pada kali ini, dan saya tidak memakai masker, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi jangan khawatir, kita tetap mematuhi peraturan pemerintah. Dan sebelum kita mulai, kita masih pengen ngingetin bahwa kita masih di episode di bulan Juni, yaitu adalah di ulang tahun GPD Antioquia Tebet yang ke-54. Dan kita sudah berhasil, bukan mengundang ya, kita datengin kita datengin narasumber yang pastinya bersejarah banget dan terikat banget dengan Antioquia. Siapakah namanya? Nama dia adalah Ibu Bea Mokalu, atau saya panggilnya dengan Oma Bea. Ini dia. Halo Oma Bea, selamat malam. Oma Bea, apa kabarnya? Baik. Baik sekali. Selalu baik. Selalu baik. Luar biasa. Oma Bea, senang banget bisa mampir ke rumah Oma Bea pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, sebenarnya harusnya hampir semua jemaat Antioquia sudah mengenal Oma Bea. Baik ya, mungkin sekedar kenal atau mungkin sangat mengenal. Tapi kalau boleh ada juga yang mungkin nonton ini belum tahu nih Oma Bea siapa, mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Mungkin nama lengkapnya siapa, terus juga dipanggil biasa siapa, dan di Antioquia beribadah sejak tahun berapa. Boleh Oma, silakan Oma ke kamera diperkenalkan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Oma Beatrix, nama saya, dipanggil Oma Bea. Saya sudah saya sudah lama di Antioquia, tapi sebelum Antioquia itu disebut Gereja Supomo. Awal-awalnya masih Supomo. Jadi waktu Tante Oma datang ke gereja, sebenarnya waktu itu lagi cari-cari gereja GPDI, karena antara 65 sampai 70 itu masih jarang gereja GPDI. Jarang, jadi kita cari-cari gereja GPDI. Selama itu Oma bergereja di gereja Bethel. Tapi gereja Bethel zaman dulu itu kan kita anggap gereja baru ya. Iya. Jadi pengennya cari GPDI. Terus ada sepupu Oma kasih tahu di Supomo ada gereja GPDI. Jadi Oma pergi ke situ itu sebelum tahun 70. Nggak tahu tahun berapa tuh, antara 65-70 gitu ya. Iya. Datang ke situ siang-siang, katanya ada siang ya, siang waktu itu gerejanya ada sekolah minggu. Jadi Oma masuk sekolah minggu, nah siang itu ya. Jadi belum ada gereja, baru ada sekolah minggu. Tapi lama-lama anak-anak sekolah minggu kan ada orang tuanya. Jadi karena orang tua itu yang dekat-dekat di Supomo situ pengen ada kebaktian kan. Jadi diadakan kebaktian. Tadinya kebaktian biasa. Tapi habis itu dibikin kebaktian umum. Kebaktian umum dulu itu yang mulai pimpin pertama itu Bapak Opa Pati Rajawane. Jadi Om dari Om Fradi. Opa Elisa ya? Ya, pendeta ya. Nah, Om Fradi waktu itu masih kerja, masih tentara. Jadi dia tuh sibuk sekali ngurus dia punya kerjaan.
nanti pulang dari kerja tiap hari dia melayani di Bendungan Hilir. Oke, Benny. Jadi dulu tuh Bendungan Hilir adanya Bendungan Hilir. Kita itu tadinya cuma cabang, jadi cuma gereja ya, biasa aja gitu. Cabangnya Ben Hill lah Lagi kumpul-kumpul orang dulu gitu kan. Nah di Bendungan Hilir Om Freddy sibuk, kaum muda, kebaktian. Om Freddy tuh sibuk, dia kerja. Waktu itu belum nikah loh, belum nikah. Jadi Tante kenal sama Om Freddy itu di sekolah minggu. Akhirnya keterusan sampai bikin pendek aja ceritanya aja sampai tahun 70 itu kita kebaktian, masih kebaktian biasa. Akhirnya tahun 71 diusul untuk jadi gereja yang gereja GPDI Supomo gitu. Ya, yang jadi koordinator Om Freddy. Ya, tapi masih ada itu Om Pati yang tua itu. Dia sekali-sekali, nggak selalu gitu karena dia udah tua. Terus istrinya juga habis itu ke Belanda. Akhirnya ya hilang, nggak tahu udah kemana. Nah, Om Freddy akhirnya yang koordinator. Tapi kalau kebaktian yang pimpin, yang bawa firman itu ada pendeta senior. Ada Om Korombot, Om T yang di Kebayoran, Om David di Jalan Sumbing. Itu 3 pendeta senior yang bergantian kasih firman Tuhan. Gitu. Lalu ya gitu makin hari makin banyak. Jadi sudah tahun 71 sudah diresmikan ya jadi GPDI, tapi jemaat masih sedikit. Ya, baru sesudah itu kita udah kebaktian, udah mulai banyak. Tahun 80-an kita buka sekolah minggu. Bukan Oma yang buka pertama. Ada satu ibu nggak kawin ya. Dia yang buka. Tapi ada sesuatu dia keluar. Jadi Oma yang diganti. Soalnya nggak ada siapa-siapa kan di situ yang bisa gitu, yang sudah tahu gitu ya. Oma memang dari kecil udah GPDI. Jadi Oma udah tahu lah musiknya GPDI bagaimana gitu ya. Jadi Oma jadi koordinator sekolah minggu mulai tahun 80 dan tahun 84 kita buka remaja. Tahun 84 waktu sekolah minggu itu guru-gurunya sih udah lumayan banyak ya, lumayan banyak. Sudah kita koordinator dulu guru-guru supaya mau gitu. Mau. Nah waktu itu kan belum KB, jadi anak-anak tuh banyak. Ada yang anaknya 5, ada yang 6. Itu Ibu Tri, sampai itu ibu yang yang ibunya pendek-pendek juga itu. Nah itu mereka tuh anak-anak sekolah minggu yang pertama itu. Tinggalnya di pinggir kali, kalau jalan di Manggarai sana, kalau ke gereja jalan kaki. Kan belum ada kendaraan angkot, mesti naik beca, semua kan pakai duit. Nah mereka kan banyak, jadi kalau datang tuh ada yang 6, kalau anaknya 3 tuh sedikit buat kita dulu. Jadi anak-anak dikumpul udah banyak waktu itu tahun 80-an. Nah, terus kita udah sekolah minggu sudah dibuka. Mereka minta buka lagi remaja karena anak-anak remaja kan ikut kebaktian umum gitu, bikin remaja gitu. Jadi kita buka remaja mulai dengan 4 anak remaja, Oma sama Oma D almarhum, mamanya adik yang jadi pembina. Mulai dengan 4 anak, Oma D punya anak, Oma punya anak sudah almarhum. Terus Rilke yang suaminya di Cibubur itu, yang Waluyo Sianturi punya bos, itu suaminya suka ke gereja kan. Nah itu Rilke itu tante punya anak remaja. Sekarang udah jadi hamba Tuhan, udah buka gereja kan mereka. Nah gitu. Terus ada banyak anak remaja yang sudah jadi hamba Tuhan, ada yang di Sentul.
itu juga Beli namanya, Beli. Dia jadi hamba Tuhan. Tadinya bilang mau jalan-jalan mau lihat Supomo karena dia pernah di Supomo gitu kan. Itu ada berapa yang sudah jadi hamba Tuhan di Dan sudah berkembang dari yang tadinya binaan Oma Bea sekarang sudah jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Dan dari penjelasan Oma ini kelihatan bahwa Oma ini benar-benar ngikutin banget Antioquia sampai sekarang, bahkan dari lama-lama jauh sebelumnya ya. Luar biasa nih Oma Bea ini. Tapi sebelum kita tadi kan Oma tadi cerita banyak soal pelayanan tadi tentang sekolah minggu dan remaja. Tapi saya dapat info bahwa tidak hanya itu, dan kita akan bedah bersama-sama nanti banyak pelayanan Oma. Tapi aku pengen bahas di pertama ini Oma Bea ini kan sang suami adalah kita tahu sama-sama adalah Opa Rudi, yang dia merupakan adalah kakak dari ibu ataupun Oma Linda Patiraja Wane, dan juga merupakan mantan ibu gembala Antioquia dan juga sekarang masih ibu rohani kita sebenarnya. Pertemuan dengan Opa Rudi ceritanya seperti apa? Waduh, itu kan udah lama banget. Lama banget kok bisa. Pertemuannya kita juga di gereja. Di gereja Antioquia? Iya, di gereja. Jadi Opa Rudi dulu juga pemuda. Oh, pemuda. Pemuda juga. Jadi Oma dari kecil memang udah sibuk terus. Sekolah minggu, remaja, terus mudanya ketemu sama Pak Rudi. Soalnya kalau zaman dulu kan kalau pulang tuh mesti diantar. Iya. Ya, biasa antar lama-lama ke gaib gitu. Itu ceritanya mula-mulanya. Siap luar biasa ya. Mantap. Jadi dari antar akhirnya bersama dan keluarlah generasi-generasi hebat, ada termasuk Kak Oki, Kak Agus dan lain-lain sebagainya. Oma, aku tadi Oma cerita bahwa dulu itu namanya gereja kita kan bukan GPD Antioquia, namanya adalah Supomo. GPDI Supomo. Jadi itulah nama awal-awal dari gereja kita yang karena itu Jalan Supomo. Betul, karena ikut nama jalan lah intinya. Nama jalan. Oma masih ingat nggak pada saat bergereja di awal-awal itu yang sepantaran dengan Oma Bea ataupun jemaat awal-awal yang bareng-bareng dengan Oma Bea pada saat ibadah siapa aja waktu itu? Masih ingat? Banyak sih. Ya Oma De, ada Tante Tio itu yang bikin gereja teladan, buka gereja toko teladan. Iya. Tante ada ibu satu yang Oma tahu betul, kita pertama bikin kaum ibu di rumahnya. Tapi di jalan dia itu tempatnya udah digusur, bikin Casablanca. Tapi dia sebelum digusur dia udah pindah ke Australia. Itu kita pertama bikin kaum ibu di rumah dia. Itu. Jadi memang udah pencar-pencar juga lah beberapa orang juga yang Oma Bea ya. Tapi tadi seperti diceritakan kaum ibu bahkan juga sebenarnya udah ada ya pada saat zaman-zaman dulu kaum ibu sudah diinisiasi ataupun udah dibuat ya Oma ya pada saat itu. Nah aku dapat info nih Oma, mungkin Oma juga tahu gitu bahwa tidak hanya ibadah hari Minggu. Kalau kita tahu kan ya ibadah pasti cuma hari Minggu dan sebagainya. Ternyata zaman dulu itu pun sudah ada persekutuan lain ya Oma ya yang dilakukan di luar hari Minggu. Itu apa-apa aja bentuknya? Mungkin apakah ibadah doa juga udah ada pada saat itu atau bagaimana? Jadi zaman dulu itu kita sudah bikin kebaktian di rumah-rumah. Karena mereka pada minta. Gitu, pada minta bikin kebaktian di rumah. Jadi bergantian rumah siapa yang mau gitu. Itu tiap hari Rabu malam sore lah. Jatuhnya kayak rayon-rayon lah gitu ya Oma ya? Ya kayak sekarang rayon. Dulu kan nggak ada rayon. Betul. Karena baru sekitar ya Tebet lah orang-orangnya gitu. Jadi belum pakai rayon, juga belum banyak. Artinya baru berapa? Belum ada 50-an kali waktu itu. Kita udah bikin kebaktian di rumah-rumah. Gitu. Kalau ibadah doa ada juga Oma waktu itu. Kalau sekarang kan ibadah doa kan tiap hari Kamis tuh, yang kita sekarang online. Dulu ada ibadah doa juga. Itu hari Kamis kan lain lagi itu. Itu justru dari Om Tio sama Tante minta khusus untuk bikin hari Kamis. Jadi kita bikin hari Kamis di toko teladan. Nah, karena waktu
waktu itu ya di toko teladan itu ya juga cuma sedikit yang datang, enggak sampai 10 orang gitu yang datang. Oh, hari Kamis juga itu, Oma? Kamis Jam berapa itu? jam 10 pagi mulai. Oh. Gitu. Baru hari Rabu kebaktian perumahan dibilang kebaktian tengah minggu. Kalau hari Rabu dibilang kebaktian tengah minggu zaman dulu gitu. Berarti dalam seminggu itu kegiatannya udah ada kayak hari Rabu ada gitu ya, Oma ya. Iya. Ada. Kamis juga ada doa 10 hari. Iya. Doa Kamis ya, doa gereja doa. ya. Kalau PA juga ada, Oma? Ada. Udah ada juga. Oh, gimana sih? PA dari dulu hari Selasa Oh. sampai sekarang. Hari Selasa. Itu yang mengkoordinir dari kita juga. Kalau yang pendalaman Alkitab itu. Yang ngisi Oh, enggak dari kita sendiri. Oh, yang kasih PA dari mereka. Dari mereka PA dari pendeta-pendeta yang senior karena Om Freddy kan belum itu masih sibuk. Dia masih kerja lah, masih sebagai tentara kan waktu itu. Oh. Angkatan udara. Angkatan udara ya. Iya, jadi artinya waktu itu PA masih diisi sama pendeta-pendeta senior. Ya. Masih dari mereka. Jadi kita kan senang kita dapat firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan. Tuh pernah, tapi Om Freddy sudah jadi pendeta. Pernah dari Belanda jadi kasih ajaran firman PA ke kita dari Belanda juga ada. Berarti... Dulu kita masih kecil tapi banyak fansnya lah. Oh, banyak gimana tuh? Fans gimana tuh? fansnya dari Belanda. Dari banyak Jika hanya orang Indonesia fans ya, Belanda juga ada. Ada yang ngajar kita, jadi kita kan jadi pinter gitu loh. Iya. Jadi ternyata kegiatan-kegiatan gereja itu sudah ada dari sejak lama juga sudah ada PA, ibadah doa dan sebagainya. Dan pastinya Oma Bea dan juga Opa Rudy pada saat itu juga aktif untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan itu. Iya. Terpaksa aktif, nggak ada orang lain. Oh. Kan yang aktif ya cuma beberapa, cuma Oma Ade gitu. Yang lainnya ya di rumah. Kalau kita datang di rumah baru ada kebaktian gitu, baru ya aktif. Kalau enggak, jadi kita tuh memang nggak ada lain. Waktu itu ada satu pengerja, tapi dia nggak nggak rutin gitu. Tuh Saragi namanya, udah meninggal. Nah waktu itu Om Titis sebelum tahun 90 juga kalau nggak salah, dia udah di gereja, dia mau ikut-ikut, tapi dia masih belajar, masih anak-anak lah boleh dibilang. Om Titis. Jadi Om Titis dulu masih ikut-ikut matante di sekolah minggu, remaja, gitu. Masih mencari-cari jalannya lah. Kita masih mencari jalan. Om Titis masih sendiri. Terus ada ya Deli itu yang sudah ke Belanda, suaminya orang Belanda. Nah dia juga aktif. Jadi kita tuh harus aktif ya. Nggak ada siapa-siapa. Gitu. Kalau tante nggak datang, Om Freddy jemput. Bener-bener jemput, Oma. Waduh, berarti ini ya sangat dicari. Dibutuhkan ceritanya. Saking orangnya juga terbatas ya, Oma ya, orang-orangnya juga. Belum ada yang berani. Gitu. Jadi kita terpaksa belajar. Mungkin kita dapat PA, dapat apa, jadi belajarlah gitu. Bisa kasih ke yang lain kan. Tapi lama-lama jadi banyak gitu. Jadi Oma ikutin terus. Jadi sekarang tinggal nonton. Sekarang penikmat jadinya ya. Pelayan-pelayannya sudah makin banyak. Oma melihat bahwa wah yang dulu kita mesti sampai dijemput sama Om Freddy, sekarang ya. Terus kalau ada yang meninggal, zaman dulu itu belum ada tuh dimandiin di apa, cuma itu karena Oma berani ya. Oma jadi kalau ada yang meninggal gitu aja Oma yang mandiin. Waduh. Iya. Dan berani tuh Oma? Ya harus. Harus juga ya. Sebenarnya nggak berani juga nggak suka gitu, namanya orang mati ya. Jadi Oma kan nggak mandiin jebur-jebur gitu. Di tempat tidur suruh beli alkohol. Pakai alkohol jadi steril kan gitu.
yang gampang tapi bersih gitu. Iya. Jadi Oma itu ibu Istin punya mama, Oma yang mandiin. Terus ada orang bisa ditanya kalau yang begitu nggak bisa lupa gitu ya. Ada Ibu Otong, suami istri udah meninggal, mamanya meninggal di satu rumah di Jalan Palbatu dulu, masih zaman dulu. Itu sebelah tempat kamar dia itu tempat sampah. Jadi bayangin tuh sampahnya akan bau. Waktu dia meninggal, Oma mesti bersihin dia, mandiin apa semua dengan itu bau. Oma sampai setengah pingsan. Tapi sudah sempat selesai. Sudah selesai ituin, baru Oma teler dikit. Teler ya. Tapi Ya. puji Tuhan tolong. Jadi bisa sampai pulang nggak apa-apa gitu. Tapi sempat teler waktu itu nggak tahan. Dan itu menunjukkan bahwa betapa kita mendengar cerita Oma bahwa Oma sangatlah aktif dalam kegiatan di Antioquia Oma ya, termasuk tadi seperti yang organisir yang kematian dan sebagainya. Nah Oma, aku pengen kita ngobrol-ngobrol lagi tentang keaktifan Oma nih selama di Antioquia. Sebenarnya tadi Oma juga udah sebutkan kayak tadi sempat info sekolah minggu dan juga remaja dan sebagainya. Kita akan satu-satu ngebahas tentang pelayanan Oma nih. Pertama, Oma pernah terlibat infonya pelayanan di Kor Gabungan. Ya. Itu joinnya gimana Oma ceritanya? Waktu pelayanan Kor Gabungan. Kor Gabungan itu kita bentuk dengan maksud supaya digabung ibu, bapak, dan anak. Oke. Jadi Kor Gabungan kebanyakan ibu, bapak, anak. Ibu, bapak, anak. Gitu. Itu Kor Gabungan yang pertama. Yang pimpin pertama itu Ibu Lego. Ibu Lego dia memang biasa mimpin penyanyi. Iya. Jadi dia pakai alatnya segala macam. Jadi kita diajar benar-benar nyanyi sama dia. Gitu. Terus dia pindah rumahnya jauh atau di mana. Dia keluar dari gereja, Om Lubis almarhum yang pimpin kita. Menggantikan Ibu Lego. Habis Om Lubis juga dia bagus, sakit juga, meninggal juga. Diganti sama Ibu Lau, mertuanya Ibu Esther Ginting dia sekarang. Itu diganti Ibu Lau. Ya Ibu Lau juga dia pintar tapi sakitan juga gitu loh. Akhirnya dia nggak bisa lagi karena dia pernah jatuh di tangga. Terus dia berhenti. Ya kita minta Ibu Esther Ginting yang pimpin sampai sekarang. Nah, itu Ibu Esther tanya aja Ibu Esther. Yang minta dia ikut Kor Gabungan kan Oma Bea. Oma bilang ikut dong biar karena dia kan pintar nyanyi. Betul. Pintar nyanyi, pintar ngomong, pintar semua gitu loh. Akhirnya dia mau dia yang pimpin. Cuma waktu itu Oma aktif ya di Kor Gabungan juga, semua Oma ikutin. Cuma satu waktu Oma sakit agak keras, sakit parah gitu, 1 bulan nggak bisa bangun. Terus udah sembuh, Oma balik lagi Kor Gabungan, udah deh udah tua gitu. Biar yang muda-muda aja. Yang muda-muda. Dan sekarang juga kelihatannya semakin banyak. Gitu deh ceritanya. Kor Gabungan itu Ibu Esther Ginting tuh yang keempat. Yang memimpin. Itu Kor Gabungan. Panjang juga nih dari Ibu Lego tadi sampai ke Ibu Tante Esther Lubis, Ibu Lau sama Ibu Esther. Ginting. Lalu kalau kita tadi seperti yang Oma bahas, sempat juga pelayanan di sekolah minggu, menghandle anak-anak sekolah minggu di GPDI Antioquia. Kalau boleh tahu berapa waktu Oma jadi guru sekolah minggu, jumlah anak-anaknya pada saat itu berapa, Oma? Itu udah banyak deh, kira-kira 50 lebih tuh orang tuanya. Cuma berapa kalau kita kebaktian kan waktu pertama ya, itu antara 15 sampai 20 orang. Siapa yang Oma ingat? Itu yang pertama. Siapa aja anak-anak sekolah minggu yang Oma ingat waktu itu? Itu dari David di Sekota. David. Yang Oma tahu, satu keluarga tuh mulai dari yang tua sampai yang kecil. Terus siapa
lagi ya, Uma udah lupa Banyak lah ya. nama-namanya. Tapi yang paling keinget kayaknya yang David Risa Ibu Kuota. Tri. Ibu Tri, oke ya. Bukan Esther Chandra, Esther Chandra. Yohanes Chandra. Kakak beradik, Esther Siahaan, Oke. Donald adiknya, kakak beradik, terus ibu Yeni siapa tuh? Itu mereka Tampu Bolon, Yeni Tampu Bolon. Ibunya yes. udah meninggal. Nah, itu kakak beradik. Jadi ada adik. Jadi di gereja tuh yang anak sekolah minggu yang sudah dulu Oma udah banyak kenal, masih ada gitu. Udah pada kawin, udah punya anak. Paling ntar lagi juga punya cucu. Dan waktu itu Oma menjadi guru sekolah minggu, entah tadi kayaknya Oma udah sebut sih. Ya berarti guru-guru sekolah minggu yang bersama Oma waktu itu adalah siapa aja tuh guru sekolah minggu yang bareng-bareng sama Oma? Yang lama-lama tuh ada Om Titis, Yes. ada Dora, Ogi, terus anaknya, cucunya Pendeta Lesnusa. Pendeta Lesnusa, cucunya ada 3 jadi guru sekolah minggu. Terus adiknya Ogi, masih inget sih, tapi cuma nggak tahu di mana mereka semua. Ada Kak Jane, Iya. ada Widya pernah jadi guru sekolah minggu sebentar. Iya, Widya Nainggolan. Dan juga naik lagi, Oma juga tidak hanya mengendal yang sekolah minggu, tapi juga yang remaja ya, tadi seperti yang Oma bilang ya. Nah kalau remaja tadi sudah kisaran segitu juga Oma, jumlah remajanya pada saat Oma jadi guru pembina remaja, berapa remaja yang waktu itu Oma? Kalau remaja, pertama remaja tuh udah dibentuk, tapi nggak sampai setahun bubar karena ada masalah. Oke. Terus kita disuruh buka remaja lagi. Nah mulainya dengan 4 anak. Anak Oma, anaknya Oma D, si Ade, terus si Rilke yang di Cibubur itu, sama ada satu Nana dia udah hilang. Yang itu baru tambah-tambah, jadi cari teman, cari kenalan. Oma juga gitu, cari ibunya, bawa dong anaknya gitu. Jadi kita tuh nggak diam, kita juga bener-bener cari ngajakin. supaya jadi banyak gitu. Terus supaya ada tambah guru-guru yang pintar nyanyi, yang pintar ngomong, yang semua. Pokoknya kita tarik jadi guru jadi pembina remaja. Jadi memang harus aktif juga ya dari sisi pembina remaja ya Oma ya, khususnya Oma Bea waktu itu ya. Artinya wah kita merasa bahwa ini kita butuh tenaga, artinya kita nggak bisa diam aja, kita bener nggak bisa nunggu doang gitu. Berarti memang harus kita ajakin, harus kita tarikin. Dan sampai sekarang juga pertumbuhan remaja kita bisa lihat makin banyak juga yang menjadi pembinanya Oma ya. Dan terakhir pelayanan yang saya tahu Oma Bea, nggak tahu, kayaknya seingat saya masih aktif sampai sekarang, itu adalah ibadah Kom Ibu. Ya masih sebenarnya masih aktif sampai sekarang. Masih ingat nggak sih Oma waktu aktif sama Kom Ibu ya? Kalau sekarang kan seperti yang Oma Bea tahu, yang sekarang masih aktif kita lihat bisa ya, koordinatornya Ibu Dr. Heti, kita juga bisa lihat masih banyak lah ibu yang lainnya yang masih kita lihat. Kalau yang generasi Oma waktu Kom Ibu yang mohon maaf sudah almarhum yang Oma ingat siapa aja? Yang Kom Ibu yang sudah almarhum yang Oma ingat, dan waktu Kom Ibu Oma lihat wah ini aktif. Ya, maksudnya? Ya yang waktu Oma Kom Ibu, ibadah Kom Ibu, siapa aja yang Oma ingat tapi sekarang sudah almarhum? Yang aktif? Tapi sudah almarhum. Ya, Ibu D, Ibu Siahaan, Ibu Tejo, Ibu T. Mereka yang aktif, mereka yang pernah jadi gantian jadi ketua. Oke. Jadi tiap berapa tahun kan ganti. Nah mereka pernah ibu-ibu itu, terus belakangan baru Ibu Budi Wahyudi, itu Ibu Budi, dia baru belakangan juga ya pernah jadi ketua.
Ibu-ibu, kaum ibu sih banyak yang ganti-ganti. Nanti yang udah nggak mau minta diganti gitu. Jadi baru Ibu Hati nih yang kita nggak kasih diganti-ganti. Harus terus ya kita kunci benar-benar. Kalau yang lainnya minta diganti ya diganti gitu. Iya. Kalau Uma waktu itu kan sudah di soal minggu remaja, jadi Uma nggak boleh dikutik lagi. Iya. Tapi Uma aktif. Iya, masih terlibat lah, Bagian bantu-bantu. besuk. Ada tim besuk loh kita. Oh, ada. Ada. Waktu becak-becak sudah nggak ada, kita masih tim besuk itu, tahu nggak? Di Menteng Dalam yang dulu kan masih sawah, masih kebun, apa. Itu ada jemaat-jemaat di sana. Kita jalan kaki. Tuh. Karena nggak ada becak. Dulu belum ada motor itu. Iya, ojek. Ojek belum ada kan. Jadi kita terpaksa jalan. Udah jalan pergi itu rumah udah capek, nggak ada kursi. Nggak ada apa-apa, kita langsung plus duduk di bawah lantai. saja. Jadi ada tim besuk itu ya dulu Oma ya, artinya datang ke rumah-rumah untuk. Iya, kita besuk waktu itu. Besuk bawain apa gitu, biasalah. Jadi kalau nggak datang, nanti datangnya hari Minggu datang. Minggu depan dia nggak datang, kita cari lagi. Oke, pokoknya sampai datang lagi sampai ya. datang lagi. Wah, ini pelayanan Oma ini bisa kelihatan banget nih, gabungan kaum ibu, remaja dan juga sekolah minggu. Ada satu lagi, tadi kita sempat lihat fotonya, nanti akan kita bahas ya Oma ya. Nanti tadi ada gak fotonya ya? Nanti kita coba bahas lagi pelayanan multimedia. Tadi kita lihat Oma megang operator gitu ya, lagu-lagu gitu ya. Oh iya. Wah. Karena nggak ada orang. Nggak ada Ya. orang dan mereka aku nggak bisa gitu. Iya. Ya udah deh, aku aja dibisain. Iya. Tapi jadi Tapi gitu. jadi bisa dipakai juga untuk pelayan. Jadi tim multimedia kalau kaosnya masih ada lebih tolong dikasih ke Oma ya. Oh, multimedia punya kaos nggak dibagi ke Oma ya? Belum dibagi, nanti kita tagih nih. Mereka bikin kaos Oma. Nanti coba kita tanya masih ada nggak lebih. Artinya pelayan-pelayan Oma memang terlihat sekali. Itu baju Jojo tuh. Itu Oma, baju multimedia. Nanti kalau ada kita harus dibagi lagi ya. Saya bukan bagian multimedia soalnya. Dan saya ingat bahwa ternyata bukan hanya Oma B yang aktif. Setahu saya juga Opa Rudi juga memang aktif juga di pelayanan. Salah satunya yang akan kita bahas juga terlibat di majelis jemaat juga ya. Oma Bea aktif juga sebagai majelis jemaat. Jadi Oma Bea, Pak Rudi ya sama-sama aktif melayani di Antioquia, dan kita harapkan pelayanan mereka di masa yang lalu dan mungkin sekarang juga Oma Bea saya lihat juga masih di kaum ibu juga terlibat, bisa menginspirasi orang jemaat kita juga supaya ikut aktif juga untuk melayani, karena kalau bukan kita yang melayani siapa lagi. Iya. Dan seperti yang kita tahu bahwa tadi sempat kita bahas bahwa Opa Rudi dan Oma Bea bertemu, dan sekarang di Antioquia sudah generasi ketiga ya Oma ya. Iya kali. Sudah generasi ketiga. Tahu deh. Kalau anak-anaknya ada yang berjemaat di Antioquia, ada keluarga Bapak Oki dan juga keluarga Bapak Agus Lapian. Dan juga sang cucu ada Kevin dan juga ada Darren. Ini udah generasi ketiga. Pertanyaan saya, gimana nih pandangan Oma Bea melihat bahwa anak cucu masih setia banget di Antioquia, bahkan semuanya juga melayani di bidang masing-masing yang mereka bisa di Antioquia. Melihat ini bagaimana Oma melihat? Ya bagaimana ya, merasa bahwa Tuhan dengar jawab itu, karena Oma kan aktif di luar, kalau nak aktif di dalam gimana, kan dibilang mulai ya dari dalam rumah. Itu Oma pegang dari dulu dan Oma kasih ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan aktif di luar, di rumah enggak. Oke. Itu harus. Ibu-ibu mau kebaktian masak dulu, jangan habis kebaktian baru belanja. Itu nggak boleh. Jadi Oma selama di Antioquia itu Oma selalu kasih nasihat ibu-ibu gitu, kamu boleh aktif tapi jangan sampai suami ngomel, anak-anak ngomel. Kan kita kebaktian kalau jam 10 tuh pulangnya nanti jam 2, jam 3 baru sampai di rumah. Naik bus, zaman dulu kan naik bus, nggak ada ojek, nggak ada angkot. Jadi kita mesti rajin, kita bilang gitu. Itu Oma selalu nasihatin.
jangan sampai kita nggak ada makanan, mereka pulang jadi kita nggak jadi berkat. Betul. Gitu. Jadi Oma juga didik anak-anak supaya bagus lah gitu ya, supaya mereka juga bisa jadi teladan. Gitu. Jadi terang bukan hanya di gereja tapi juga di kehidupan di kehidupan sehari-hari Oma ya. Jangan aktif di gereja tapi yang kegiatan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan ditinggalkan begitu saja. Nah itu makanya dulu tuh Oki udah gede, udah remaja, Oma udah mulai di pemulung di lupa jalan yang mau ke itu. Ya kalau nggak salah pemulung itu untuk sekolah minggu ya Oma ya, kegiatan sekolah minggu. Iya. Sekarang Oma masih aktif pemulung tapi lain. Yang dulu itu Oma aktif di pemulung yang dulu, tapi mereka akhirnya pencari, soalnya mereka tinggalkan itu kan tempat-tempat buang sampah, jadi lengkap mereka udah hilang gitu. Tapi mereka itu sudah bergereja. Oke. Jadi mereka udah masuk gereja. Tadinya mereka malu, mereka pemulung pakaiannya gitu. Jadi kita kumpul baju, kasih baju, kita suruh pakai baju yang bagus kalau ke gereja. Kalau lagi kebaktian, mandi dulu deh, aku tunggu gitu. Habis mereka mulung, kita cuma di tempat kecil, kita kebaktian baru nggak enak baunya gitu kan. Jadi Oma suruh mandi dulu, Oma tunggu gitu. Itu pemulung. Dan itu yang Oma bilang tuh, Oki sama David Ricakota, David mau ikut sama Oma, mau sekolah Alkitab. Oma bilang belajar dulu sekolah minggu, baru boleh masuk sekolah Alkitab. Nah dia jadi belajar di pemulung. Nah, itu pertama jadi mereka jadi guru sekolah minggu di pemulung. Belajarnya dari situ ya Oma ya. Bukan cuma pemulung, jadi sama orang-orang tuanya juga. Iya, melayani di sana. Sehingga akhirnya pelayanan mereka dari situ makin berkembang lagi kemanapun mereka. Iya. Oma, aku pengen, jadi di tangan aku sudah seperti biasa di episode-episode sebelumnya juga aku udah berapa kali dengan episode sebelumnya Ibu Lala Gozal dan juga Kak Ade Gandrik, kita udah ngebahas beda-beda foto juga, foto-foto lama. Tapi kelihatannya ini foto, sebenarnya tadi saya lihat juga masih banyak foto-foto yang Oma punya ya, terkait Antioquia ya. Tapi supaya tidak terlalu panjang dan nanti saya jadi haus, kita udah pilih beberapa foto dan akan ajak Oma untuk flashback, dan mungkin juga pasti jemaat Antioquia ada yang ingat momen ini atau ada yang enggak apa-apa, kita belajar sama-sama tentang sejarahnya Antioquia. Oma, foto pertama yang aku dapat boleh dicoba. Ini foto apa nih Oma? Ini kaum ibu yang pertama. Kaum ibu yang pertama di Antioquia. Oke. Yang pertama di gereja ya. Oke. Pertama itu masih di rumah. Itu yang Oma bilang dia pindah ke Australia. Oke. Dia meninggal di sana. Tapi di gereja ini kaum ibu yang pertama. Oh. Cuma segini. 2468. Dan yang tadi infonya yang masih hidup ini Oma. Ini ibu siapa lupa. Ini dia udah kembali ke Muslim. 3. Yang lainnya udah meninggal. Oke, itulah kaum ibu pertama ya, kaum wanita pertama di gereja kita ya, Supomo. Lalu ada foto berikutnya nih. Kalau ini kelihatannya sekolah minggu ya sepertinya ya. Ya, ini sekolah minggu. Ini kan Frida, anaknya Opa Freddy. Oh. Sekarang udah jadi ibu gembala juga. Iya, di Australia juga sama kawana. Oh, ini sekolah minggu ya. Ini Oma kan. Oma ini memang luar biasa ya, mudanya sampai sekarang masih apa tadi awet tua. Awet muda dong, masa awet tua. Ya enggak apa-apa. Terus juga ini yang tadi saya bilang nih, ini dia fotonya pada saat multimedia ya, Dulu masih pakai ini ya Oma ya. Alat yang seperti ini. Iya. Wah, ini keren banget nih. Multimedia zaman dulu menggunakan sinar, kalau sekarang kan sudah menggunakan komputer dan sebagainya. Dan Oma terlibat juga di multimedia. Wah, ini serba kuno. Jadi kalau sekarang disuruh Oma itu yang nggak ngerti lagi.
Harus belajar dari tim multimedia yang muda-muda. Biar aja deh nonton aja sekarang. Nonton aja. Terus ini juga ada nih Oma. Ini masuknya ke sekolah minggu atau remaja? Ini anak remaja. Oh ini remaja. Anak-anak remaja. Oma waktu Kita itu. lagi bikin apa ini nih? Ada tulisannya nih. Oh meninggalkan peran remaja Kristus Negara Bangsa. Ada acara ya? Kalau anak remaja dulu aktif. Oh aktif. Aktif kita bikin ini kumpul, bikin macam-macam deh. Oh. Kalau mau bikin Natal itu, wah kita sampai pinjam baju dari mana gitu. Kalau di sini kita nggak tahu. Ada guru sekolah, guru pembina remaja yang tinggal di Surabaya, tadinya di Surabaya, dia tahu tempat-tempat itu. Dari Surabaya dia pinjam. Wih. Ya, dulu Seniat itu ya Oma ya. Wah. Kita aktif dulu, harus bagus gitu. Harus bagus biar repot. Zaman dulu kan repot cari ini cari itu. Iya. Tapi kita aktif. Dan pastinya bikin semangat anak remaja juga. Kalau perlu kita bikin sendiri, misalnya baju dari daun-daun, kita pakai daun-daun kita kalau jahit. perlu emang. Ya. Ini kaum pria berarti Oma? Ini kaum pria. Oke. Ada yang masih yang kita lihat sekarang di gereja Oma? Di gereja siapa ya? Sepertinya sudah. Ini Pak Budi Wahyudi punya kakak. Oh, kakaknya Om Budi, papanya Kurnia punya om lah berarti ya omnya. Oh. Dia aktif dulu. Oh, Dia oke. aktif. Pak Budi waktu itu ikut dia, ikutin dia sampai kawin. Mak udah tahu, makanya ke Kurnia, wah dulu maknya sama bapaknya temenan. Iya. Sekarang udah punya baby dia Oma si Kurnia. Iya. Ini juga ada sekolah minggu juga ya Oma ya, saya lihat ya. Ini sekolah minggu. Oh kayaknya bukan hanya remaja ya, kayaknya sekolah minggunya juga dari dulu juga sudah aktif ya sepertinya Oma ya. Iya, aktif sekolah minggu tuh kita mesti bikin sebagus-bagusnya. Oke. Sampai sekarang Oma terapkan sama guru-guru sekolah minggu. Oke. Oke. Misalnya beli kado. Iya. Kan biar gampang, jadi aja satu keluarga misalnya SML. Semua sama. Iya. Beli apa gitu SML semua. Gak boleh kalau Oma. Kalau dia 6 anak, 6 macam. Oh, oke. Kita mesti lihat yang SD, yang SD. Tuh. Jadi kalau 3 anak 3 macam. Tanya aja sama anak-anak itu. Enggak ada. Variasi. Mereka enggak ada lantas kadonya kayak begini. Oma dari bulan September sudah cari kado. Padahal masih 3 bulan lagi ya, Desember bulannya. Udah cari. Keluarga ini dulu sampai kumpul semua. Nah itu kalau digabung, kalau sekolah minggu tuh dulu di Bendungan Hilir ya, mereka jadi kayak anunya kita, cabang gitu. Bendungan Hilir, di Menteng Dalam ada, karena sudah jadi jalan itu udah nggak ada, di belakang Komdak ada, Jalan Kawi ada. Jadi kalau Natal dikumpul semuanya di Cepomo. Itu hampir 300-an anaknya. Dan ini kita lihat juga bahwa ini pengen banget nih kita highlight nih. Ini ya gereja dulu ya Oma ya, awal-awal ya. Ini gereja yang sekarang, Yes. tapi ini yang sudah kedua kali kalau nggak salah direnovasi. Oh, ini renovasi yang kedua. Oke. Tadinya kan masih biasa gitu. Karena Livo dibeli kan. Ya. Livo dibeli, jadi kita ambil ini, beli yang ini. Nah ini masih Semen. apa? Belum pakai tehal ini. Masih kursinya begitu. Oh. Masih semen. Iya. Semen. Jadi masih berdebu. Nah itu kalau hari Sabtu, Oma sama Om Titis kan tinggal di gereja. Hari Sabtu kita bersihin kursi buat anak-anak sekolah minggu. Langsung ganti lagi ya, bikin Nah, setup terus lagi. masak air yang Oma bilang itu masak air. Kan ada air galon dulu. Kita masak air satu apa tuh? Satu panci gede. Wah. Untuk minum anak-anak. Anak-anak. Wih. Kalau enggak yang Oma minum. Kalau dulu enggak dipanggil Oma. Itu yang muda-muda, Oma punya teman-teman muda-muda, kan mereka panggil Kak. Jadi Oma juga dipanggil Kak. Oh iya, keistimewaan guru sekolah minggu Itu memang yang bikin gitu awet ya. tua. Iya, itu yang bikin awet tua. Jadi kalau memang Anda mau awet tua,
Jadilah guru sekolah minggu. Dan ini ada 2 foto lagi nih. Satu ini remaja ya Oma ya. Ya, Ini infonya adalah remaja dan katanya ini jadi idola. Tadi info dari Bapak Agus Lapian bahwa remaja-remaja kita katanya kaum hawanya luar biasa menawan katanya. CDKI, Sedekai. favorite CDKI. Favorit Sedekai. Remaja ini, tapi juara 3, nyanyinya juara 3. Jalannya ada 3. Ini yang ngajar nyanyi. Ini anaknya Beli yang jadi hamba Tuhan di Sentul. Oke. Ini Tante Okha, ini Om Saragi, Oke. Om Titis, ini Oma, Nandede, Kak Arlen. Kita pembina remaja. Inilah dia spot-spot dari Oh remaja. itu juga remaja, remajanya juga centil-centil, nggak mau yang jelek, mau yang bagus. Jadi favorite deh. Favorit. Dan yang terakhir saya lihat inilah foto. Kalau ini foto apa ini berarti ini Oma? Ini kaum ibu sudah tahun 2000. Sudah 2000 ya. Masih ada yang lain nih. Masih ada. Dan ini salah satunya Oma Linda ya berarti ya. Nah, ini udah meninggal. Ini Tante Lenda. Ini udah di Jawa. Oh itu Tante Chandra bukan? Ada lagi. Oh bukan ya. Jadi oh ya, ini meninggal. Iya. Ini siapa? Ini Oma. Oh ini Oma D. Ini Tante Lenda. Bu Chandra. Iya Oma Chandra. Iya. Wah luar biasa. Dan kalau dikilas balik, waduh. Kadang-kadang Oma suka ini ya kangen-kangenan gitu ya. Iya. Aduh, wah dulu kayak gini ya. Suka. Ada beberapa juga yang suka ketemu. Gimana lo masih aktif nggak? Nggak, sekarang aku nonton. Nonton di YouTube. Sudah nggak aktif. Dan kelihatannya memang ya dari apa yang kita lihat bahwa ternyata dari dulu sebenarnya Antioquia juga cukup aktif dalam pelayanannya, tidak hanya di dalam gereja tapi juga keluar. Terbukti tadi bahwa ada kontribusi juga ya sedekai gitu ya Oma ya. Kita sampai kalau keluar tuh ke daerah, ke tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat yang ada air, di gunung-gunung, itu sampai ke sana. Ada yang nggak ada lampu. Kita tapi ibu-ibu loh yang aktif. Ya. Ibu-ibu yang aktif sama Om Freddy, antar. Gitu. Dari sekian banyak kenangan yang Oma punya dengan Antioquia, boleh kasih satu nggak Oma yang paling berkesan atau mungkin ini satu momen yang nggak mungkin saya lupakan. Kalau ingat Antioquia, coba sebutin apa yang diingat dari Antioquia. Saya punya satu memori ini. Kalau dari Oma apa yang pengen di-share? Yang paling berkesan, satu yang paling berkesan. Kalau ditanya kenangan di Antioquia. Maksudnya orangnya. Apapun, apa yang kenangan Oma di Antioquia yang paling mungkin paling menyedihkan atau paling lucu atau paling menyenangkan, nggak masalah. Banyak sih ya. Banyak sih. Habis kan udah puluhan tahun. Iya. Tiap tahun ada aja yang lucu. Ya. Ada aja yang. Kalau disuruh milih nggak bisa ya, susah ya Oma ya. Semuanya berkesan ya. Cuma yang nggak enak, tanyanya yang nggak enak gitu. Oh, yang itu yang Oma bilang orang mati Oma mesti mandi. Oh. Aduh, itu yang berkesan kalau lihat orang meninggal. Enaknya zaman sekarang Iya. udah bersih, udah dipeti. Oh. Zaman kita dulu jam 12 malam Oma dijemput. Untuk mandiin. Kenapa? Om Freddy jemput. Oma waktu itu udah tinggal di Cililitan. Jam 12 malam dijemput. Cuma buat mandiin. Kenapa? Oma bilang sama Oma D kan. Terus tadi kok nggak bisa sih? Gue takut katanya. Wah gimana sih gitu bilang. Jadi ya terpaksa Oma berani-beraniin. Sebenarnya juga enggak loh. Jadi itu yang paling suka inget kalau lihat ada orang meninggal gitu. Enak banget ya sekarang gitu loh. Itulah yang paling memorable ya, paling teringat bahwa aduh mandiin mayat pada saat itu, Iya, mandiin jenazah gitu. pada saat itu. Luar biasa. Banyak sih yang kalau diingat-ingat banyak sekali yang Berkesan. selama 54 tahun. Iya. Dan di 54 tahun ini kita juga bahagia bahwa podcast kita Oma Antioquia Creative Talks bisa mengundang Oma Bea di sini. Ini sungguh sukacita yang luar biasa buat kita. Dan wah,
kayak Oma tadi sebelum kita rekaman, Oma bilang jangan waktu yang tak terbatas, karena kalau kita rekaman tidak terbatas bisa sampai besok pagi gitu Iya. ngebahas ini. Jadi mau cerita mulainya Om Brady dari sendiri Wah. sampai punya Tante Lenda. Wah, panjang itu banget, kan. banyak banget. Baiklah Oma, tadi seperti yang Oma bilang sampai 54 tahun ini banyak kenangan yang luar biasa. Jadi kita ada namanya sesi closing statement Oma. Jadi sesi closing, di sesi closing ini kita pengen dari Oma ada nggak sih harapan ke depan bagi pribadi Oma, untuk Oma dan juga keluarga, dan juga khususnya untuk GPD Antioquia, entah untuk gembalanya, untuk jemaatnya, tidak masalah. Jadi intinya di closing ini silakan kalau Oma punya harapan untuk keluarga dan juga untuk Antioquia boleh disampaikan ke kamera di sini. Silakan. Jadi harapan saya supaya jemaat di Antioquia juga mau cari jemaat yang lain, ya. Karena kalau ingat dulu kita suka jemaat itu ada yang datang sendiri, tapi banyak yang kita bawa sampai berkembang gitu. Jadi harapan Oma supaya kita semua mau bergandengan tangan, ya, seperti firman Tuhan tadi pagi, kita harus unity, sehati, ya. Jangan ada yang omong ini, omong itu, sudah enggak waktunya, ya. Jadi kita sekarang mesti benar-benar jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang mau melayani, karena masih banyak jiwa-jiwa yang memerlukan. Contohnya sampai sekarang Oma masih dicari sama Oma melayani ibu-ibu di ibu-ibu janda di Pulau Gebang, dan mereka tanya, minta Oma, bukan nggak mau, tapi Oma sekarang jaga opah gitu, kalau ada nggak bisa kasih tinggal, dan nanti pergi begitu pulang-pulang bawa virus gitu loh. Jadi Oma bilang belum bisa sekarang, tapi mereka masih ingat gitu dan masih mau. Jadi banyak jiwa-jiwa yang mau dilayani. Juga yang di daerah-daerah, waktu itu Oma yang ke sana, mereka sempat ada yang nanya lagi, hamba-hamba Tuhan, datang lagi dong katanya. Jadi di sini Oma lihat bahwa orang-orang tuh banyak yang membutuhkan Tuhan. Jadi biarlah kita semua jadi terang, jadi saksi, biar banyak jiwa datang kepada Tuhan, banyak yang diselamatkan. Iya, menjadi terang dimanapun berada Oma, ya, luar biasa. Ya Oma, kita sudah selesai dengan podcast kita hari ini. Banyak banget, banyak banget sejarah yang bisa kita bahas lagi sebenarnya. Tapi biarlah apa yang kita obrolin pada hari ini bisa jadi semangat juga buat jemaat yang mendengarkan, supaya itu hasrat untuk mau melayani bisa tumbuh lagi dan membara lagi, ya. Baiklah Oma, di sesi ending ini sebelum kita menutup, izinkan saya untuk berdoa Oma, untuk Oma Bea, untuk seluruh keluarga. Amin. Dan juga untuk jemaat Antioquia. Mari Antiokers kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di obrolan kami bersama Oma Bea. Sangat luar biasa, kami telah membahas banyak sekali seputar sejarah Antioquia Tuhan Yesus, bagaimana pelayan-pelayan yang dijalani oleh Oma Bea. Biar Tuhan dari apa yang kami bahas pada hari ini, kami boleh memberikan inspirasi ataupun menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, dan semua ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk Oma Bea Tuhan sebagai narasumber kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk dia, selalu Engkau berkati dia dalam apapun, baik pelayanannya ataupun apapun yang dia lakukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Berdoa untuk kesehatannya atau apapun yang dia rindukan ke depannya Tuhan Yesus. Berdoa untuk Opa Rudi juga Tuhan Yesus, dan juga semua keluarga yang ada, Bapak keluarga besar, termasuk juga keluarga dari Kak Oki Lapian, keluarga dari Kak Agus Lapian. Kami berdoa semuanya Kau berikan berkat yang luar biasa daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat Antioquia yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya mereka telah melalui hari dengan luar biasa, dan tiba saatnya mereka akan beristirahat. Kau berkati
supaya mereka boleh kembali besok bangun dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Berdoa untuk Antioquia dalam ulang tahunnya Tuhan yang ke-54 di bulan Juli ini. Kami percaya Engkau terus tambahkan umur Antioquia, Engkau jadikan gereja ini boleh semakin memberkati Bapak siapapun. Seperti yang kata Oma Bea tadi, tidak hanya untuk jemaat Antioquia saja, tapi juga memberkati untuk jemaat di luar Antioquia. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati program kami Antioquia Creative Talks, Engkau berkati setiap kru yang ada dalam pelayanan kami selanjutnya juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oma Bea, terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya lihat Oma masih strong, sehat, dan biarlah selalu seperti itu Oma. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu lagi Oma. Dadah. Dan Antiochers, kita akan mendengar pengumuman. Tapi sebelum mendengarkan pengumuman, saya mengucapkan terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Dan pengumuman kita sepanjang minggu ini, di hari Kamis ada doa streaming setiap jam 6:30 malam, dan renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan ibadah minggu kita pagi jam 8 pagi melalui streaming YouTube, dan juga ibadah siang pukul 11 siang. Dan pastinya program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti Akwini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.